Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Untuk kali ini guys, tema readingannya adalah belak-belakan orang ini pengen mengutarakan ya rasa sayangnya kepada kamu ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ada yang pengen belak-belakan ya mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Jadi kayak gitu ya. Oke, karena ini sifatnya energi general, jadi lo nggak boleh ya telan hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi alangkah baiknya lo ambil sisi positifnya aja dan buang negatifnya, lebih nyerahin apapun ya semuanya kepada Tuhan. Bagi yang mau dibacakan tarot secara personal reading, person to person, kalian bisa langsung saja WhatsApp ya, chat nomornya di bawah deskripsi video ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja ya di sini. Kita akan coba lihat ya. Kita akan cek terlebih dahulu siapakah dia, seseorang yang mau mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Siapakah dia, seseorang yang mau mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Siapakah dia, seseorang yang mau mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Kalau dilihat aku tuh ngerasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini memang lagi deket-deketnya sama kamu ya. Meskipun hubungan kalian ini hubungan LDR yang terpisah oleh ruang jarak dan waktu, tapi orang ini sama sekali tidak pernah ya mempedulikan hal itu. Karena pada saat pertama kali dia mengenal kamu ya, dia langsung merasa nyaman dan merasakan chemistry yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya memang di sini ya, kamu tuh bukan satu-satunya orang yang pernah hadir ya dalam hidupnya dia, tapi dia merasa bahwa hanya kamulah satu-satunya orang yang baru dia kenal, tapi langsung membuat dia merasa nyaman dan jatuh cinta kepada kamu. Nah, kayak gitu ya. Cuman terkadang diri kamu tuh sering banget ya ngerasa bete, ngerasa greget sama dia ya, terutama ketika orang ini tuh terlambat menghubungi kamu atau ngebales chat kamu ya. Bukan dia sengaja narik ulur kamu, enggak ya, karena yang aku lihat tuh di antara dia ini memang tipikal orang yang sangat pekerja keras. Jadi dia nggak mau tuh ya menyampur adukan antara kepentingan pribadi ya dengan urusan pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya belum selesai ya, kamu nggak boleh paksakan diri ya untuk dia segera membalas pesan kamu. Karena orang ini tuh selalu mengusahakan sebenarnya ya, selalu mengusahakan yang terbaik untuk dirimu. Cuman, nah nakal kamu ya. Karena diri kamu tuh tipikal orang yang gak sabaran ya. Sehingga terkadang kamu tuh pengennya dia selalu gercep, dia selalu on time gitu ya. Dan nah ya, kamu kayaknya udah mulai sering rasa cemburu dan overthinking sama dia, meskipun gitu ya, mungkin kalian berdua ini ada yang belum pernah ya ketemu fisik secara langsung. Karena yang saya rasakan energinya di sini ya, kalian ini kayak kenalnya mungkin via sosmed, via apps dating gitu ya, perkenalan secara tidak disengaja. Dan awalnya pun kamu tuh juga tidak ada keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih jauh sama dia. Tapi berhubung dia sudah bisa ngasih rasa kenyamanan ya, sehingga membuat diri kamu tuh jadi tertarik ya dan merasa penasaran ingin mengenal dia lebih jauh gitu. Nah, ya, di sini yang aku lihat, dia ini orang yang paling gak suka dibohongi. Jadi please, bagi kamu sebisa mungkin tuh kamu harus bisa bersikap jujur ya sama dia. Karena ketika orang ini sudah merasa dibohongi, maka jangan salahkan dia apabila suatu saat orang ini tuh tidak mudah percaya lagi terhadap diri kamu. Karena yang saya rasakan ya, di masa lalu tuh dia sepertinya pernah ya sayang sama seseorang, tapi ternyata apa ya, masa lalunya terlalu sering berdrama ya, terlalu sering ngebohongi dia, sehingga membuat orang ini tuh jadi kena trust issue. Jadi tidak mudah percaya lagi sama namanya orang yang baru. Bahkan mungkin ya tidak sedikit pula di antara dia ini sudah tidak percaya lagi namanya kehidupan cinta, karena dia selalu gagal ya dalam menjalin hubungan. Dan saat ini dia tuh berharap gitu ya bahwa seiring berjalannya waktu ya,
Kisah cinta kita ini semakin lama semakin kuat ya, karena dia merasa bahwa kamu adalah tujuan akhir kehidupan cintanya dia. Nah, dan di sini kan kelihatan gitu ya, meskipun mungkin ya diri kamu tuh orang yang sederhana, masih banyak kekurangan, tapi dia sudah terlanjur ya tenggelam dalam lautan cinta yang telah kamu buat. Waduh ya. Dan malam ini tuh kayaknya dia sedang memikirkan kamu. Nah, makanya kenapa kayak kamu tuh kayak sampai nggak bisa tidur gitu ya. Jantung kamu tuh berdegup kencang karena energi kamu ketarik sama energi dia. Nggak tahu nggak tahu tuh ya kenapa nih orang tuh kok ya kayaknya tuh selalu terbayang-bayang terus sama kamu, pengen denger suara kamu terus ya, pengen VC-an terus sama kamu. Ya itulah dinamakan cinta ya. Cuman untuk saat ini menurut aku kamu nggak usah terlalu over baper dulu ya, sebelum kamu tuh tahu sisi terdalamnya dulu. Karena yang aku lihat tuh saat ini kamu hanya melihat dari sisi permukaannya aja. Ingat ya, keindahan tuh tidak bisa dilihat hanya dari sisi permukaan. Selami terdalamnya dulu, kenali bagaimana karakternya ya, agar semakin lama hubungan ini tuh semakin kuat gitu ya. Dan bentar ya, aku lihat dulu. Nah, aku ngerasa ya kayaknya kamu dan dia ada juga yang perbedaan usianya jomplang jauh ya. Mungkin dia di bawah kamu banget, ataupun mungkin dia di atas kamu banget ya. Tapi dia sama sekali tidak memperdebatkan hal itu, karena bagi dia cinta itu tak mengenal batasan. Waduh, ya, cinta bagi si doi ini kayak ya siapapun berhak mencintai gitu ya, terserah deh gitu ya, gue dicap apa, yang penting gue demen tuh sama tante-tante. Ataupun mungkin sebaliknya ya, kalau misalkan dia cewek ya nggak apa-apa deh ya, orang lain mungkin ngatain aku matre kayak, ngatain aku mata duitan kayak, gue nggak peduli, yang penting sayang gue ke om. Waduh, ke om ya, sayang gue ke kamu tuh ya ikhlas bener-bener dari hati. Nah kayak gitu. Dan ini kita coba lihat ya bottom decknya apa. Nah ya, dia ini memang di awal orangnya susah dikendalikan ya. Artinya apa? Ya kamu tuh nggak bisa mengontrol ya, kendali penuh atas hidupnya. Bukan berarti orang ini tuh nggak bisa dinasehatin, nggak ya. Dalam artian kalau kamu masih belum mengenali sisi terdalamnya, orang ini susah dikendalikan. Tapi jika kamu sudah bisa membuat dia merasa nyaman, dia akan urut banget sama kamu. Ya, dia akan tunduk, dia akan menghargai usaha, effort dan nasihatmu. Tapi ya, jika mungkin dia masih belum bisa dikendalikan, artinya kamu tuh masih belum bisa sepenuhnya membuat si doi ini ngerasa nyaman. Ya, jadi kayak kuncinya itu seperti itu. Buat dia nyaman dulu, maka dia akan takluk dan luluh kepada kamu. So simple itu sebenarnya yang ngejalin hubungan sama dia. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang belak-belakan ingin mengutarakan isi hatinya kepada kamu. Siapakah dia? Seseorang yang belak-belakan ingin mengutarakan isi hatinya kepada kamu. Siapakah dia? Seseorang yang belak-belakan ingin mengutarakan isi hatinya kepada kamu. The Well. Mamam tuh ya. Ada energi pentacle ya. Jadi seseorang yang pengen mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu ya, dia adalah seseorang yang nampaknya pernah terlibat ya dalam satu ruang lingkup pekerjaan dengan kamu. Atau mungkin bisa juga sampai saat ini kamu dan dia ini masih dalam satu naungan perusahaan yang sama. Artinya ya dia teman kerja kamu, bisa bawahanmu, bisa atasan kamu, atau mungkin ya dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget bersimpati dan memperhatikan kamu. Artinya tuh apa ya? Karena dia suka dengan kamu, perlakuan dia dengan yang lain tuh beda gitu ya. Mungkin kamu sering dibeliin maca, wow, ya. Mungkin kamu sering ditraktir makan, ya. Mungkin dia sering nemenin kamu ya, entah jam makan siang, entah jam istirahat ya. Dan kamu pun juga sepertinya sering banget ya se-welcome itu sama dia. Artinya tuh kayak ya dia sering gitu ya menjadi teman curhat kamu ya. Dan di sini menurut aku ya, orang ini tuh orang yang lebih tahu
dibanding siapapun tentang dirimu. Karena secara nggak langsung ya, selama dia mungkin deketin kamu, dia ini juga mempelajari ya seperti apa karaktermu, seperti apa sifatmu, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu sukai ya. Makanya di sini kenapa kamu tuh ketika deket sama dia kayaknya nyaman banget meskipun belum ada ikatan apapun gitu. Dan mungkin bisa juga dia ini pernah menjadi relasi ya, partner kerjamu. Waduh, ya. Tapi ya, beberapa di antara dia ini kayaknya memang saat ini sudah dipindah tugaskan gitu ya. Mungkin dia dipindah tugaskan keluar kota, keluar pulau, sehingga interaksi tidak sejalin intens yang dulu. Meskipun komunikasinya nggak lancar ya, tapi di mata dia kamu tuh cukup dalam banget. Kayak lo tuh punya ruang tersendiri ya di dalam hatinya dia. Meskipun mungkin ya banyak orang yang jauh lebih menarik ketimbang kamu ya, tapi di mata dia kamu tuh sempurna melebihi siapapun, seperti itu ya. Terus di sini ada kartu The Well. Akhir-akhir ini kamu tuh kayaknya bingung terhadap sikapnya dia ya. Sikapnya dia tuh yang kayaknya entah makin cemburu, entah makin curiga kepada kamu ya, entah sering cari gara-gara ya. Itu semua bukan karena dia nggak cinta, melainkan ya mungkin diri kamu tuh terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu sampai-sampai ya kamu tuh jarang sekali memberikan rasa perhatian seperti yang dulu gitu. Dan di antara dia juga ada yang sepertinya saat ini tuh tiba-tiba jutek ya. Dia bersikap jutek, bersikap cuek ke kamu karena adanya rasa cemburu. Karena jujur nih gitu ya, ada beberapa orang di sekitar kamu tuh yang bener-bener membuat orang ini tuh jadi cemburu. Nah makanya itu sebisa mungkin lo harus bisa ya jaga batasan. Jangan sampai ada hati yang terluka. Karena jujur aja gitu ya, ini orang tuh demen banget loh ya. Dia rela mengorbankan segalanya asalkan kamu tuh jadi miliknya dia. Gitu. Cuman di sini kamu harus bisa lebih banyak ngalah ya. Karena orang ini tuh orang yang menurut aku tuh susah diimbangi gitu ya. Jadi kayak ya mungkin kendala terbesar yang kamu hadapi banyak-banyak sabar. Harus bisa banyak ngalah ya. Itu kunci keberhasilan menjalani hubungan sama dia. Karena apabila kamu tuh bisa ngalah gitu ya, bisa ngertiin dia, udah ya, apa yang kamu minta dia akan korbankan ya. Kalau dia masih belum terlihat effortnya, artinya ya dia masih belum sepenuhnya merasa yakin terhadap diri kamu gitu ya. Kita lihat bottom decknya ada apa. Nah ya, orang ini tuh sebenarnya sudah cukup lama pengen mengutarakan perasaannya terhadap kamu ya, tapi dia ngerasa insecure ya, terutama mungkin ya bagi kamu dan dia ini yang punya perbedaan status. Artinya mungkin dia bawahan kamu sedangkan kamu adalah atasannya. Jadi membuat dia insecure, membuat dia ngerasa minder, tidak percaya diri ya, takut mendapatkan penolakan hati ya, atau cintanya takut bertepuk sebelah tangan. Padahal dia belum mengungkapkan, tapi dia sudah berperang dengan pikiran dia sendiri. Justru malah ya dengan sikap dia yang seperti ini membuat diri kamu tuh jadi semakin bingung dan serba salah gitu. Karena di satu sisi gue dan lo ini gak ada ikatan apapun, tapi kenapa lo tuh selalu marah ketika gue dekat dengan yang lain. Nah artinya apa? Cemburu gitu. Kita cek lagi di sini guys. Siapakah dia? Seseorang yang pengen mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen mengungkapkan rasa sayangnya kepada kamu. Tuh, kalau dilihat ya, dia saat ini sedang memikirkan kamu karena nggak tahu kenapa kamu dan dia saat ini tuh sedang marahan ya, sedang ada konflik batin yang belum terselesaikan sehingga membuat kamu acuh ke dia, atau mungkin dia acuh ke kamu, atau mungkin kalian saling acuh padahal kalian sama-sama saling merindukan satu sama lain ya. Dan di sini aku tahu sih apa yang membuat diri kamu tuh ngerasa bete, ngerasa sebel sama dia ya, karena dia ini nggak bisa jaga sikap gitu ya.
Katanya dia sayang sama aku gitu ya. Kayak misalkan tuh katanya lo sayang sama gue. Tapi kenapa ya? Lo tuh tidak bisa ngejaga perasaan gue. Lo bertindak sesuka hati lo ya tanpa mengenal batasan. Sedangkan kita ini masih dalam fase atau proses pendekatan gitu ya. Dan tingkah dia ini loh yang sepertinya tuh sering banget melukai perasaan kamu ya, kayak nggak tahu kenapa gitu ya. Selalu ada aja tingkah ulah dia yang membuat diri kamu tuh jadi ngerasa cemburu, jadi merasa nggak nyaman, jadi merasa curiga dan overthinking kepada dirinya dia. Padahal kamu tuh sempat gitu ya menganggap bahwa hadirnya orang ini tuh mampu membawa warna baru. Tapi pada kenyataannya apa? Makin kesini tuh kelakuan dia makin ngebuat kamu tuh ngerasa ilfil ya, karena kamu selalu dihantui rasa kekhawatiran, kecemasan dan kecurigaan gitu ya. Kayaknya orang ini tuh emang sengaja kompor-komporin kamu deh ya. Dia pengen ngelihat seberapa cemburu sih ya lu ke dia ketika mungkin ya dia bersikap seperti itu. Kenapa ya? Dia pengen pastikan aja gitu ya seberapa sayang ya, seberapa marah ya ketika kamu tuh cemburu sama dia gitu. Karena dia tuh merasa gitu ya, ketika lo cemburu sama gue ya pastinya ya lo tuh sayang sama gue. Nah ya cuman mungkin saja cara dia salah, karena nggak harus gitu juga ya. Dan The Impress. Nah, gara-gara dia akhir-akhir ini lo tuh jadi banyak pikiran ya, makan tuh jadi nggak enak, tidur nggak bisa nyenyak. Kenapa? Ya karena dia sering banget menguji mental kesabaran kamu. Padahal selama ini ya kamu tuh sudah mencoba ya untuk berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tapi makin kesini kesannya ya dia ini kayak mempermainkan perasaan kamu dengan tingkah lakunya yang sering banget ya membuat diri kamu tuh jadi merasa cemburu seperti itu. Ini kita lihat dulu ya. Kalau dilihat, nah aku nggak tahu kenapa ya, kamu tuh ngerasa seneng ya mengenal dia, tapi di satu sisi perkenalan ini membawa dampak beban dalam hidup kamu. Kamu tuh sejatinya orang yang sebenarnya tuh kuat secara fisik, tapi nggak tahu kenapa secara mental dan perasaan kamu tuh rapuh. Nah makanya kayak ya bingung juga gitu ya. Di satu sisi gue seneng gitu karena gue nggak sendiri lagi, tapi di satu sisi kok perkenalan ini membawa beban dalam hidupku. Udah gue banyak masalah ya, udah mungkin gitu ya diri kamu tuh dipenuhi dengan keriuhan hingar-bingar kehidupan, ditambah lagi ya kehidupan cinta yang membebani pikiran kamu. Jadi menurut aku tuh gini ya, kamu jadi orang pemikir tuh nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga biasanya orang pemikir tuh orang-orang yang bertanggung jawab. Tapi kamu juga harus pikirkan kesehatan mental kamu sendiri gitu ya. Karena apabila kamu terus-terusan gitu ya sensitif seperti ini ya, gampang mikir, gampang depresi ya, kamu nggak akan pernah menemukan ketenangan jiwa seperti itu. Padahal di sini loh ya, dia ini selalu berpikir positive thinking terus ya terhadap kamu ya. Dia selalu menganggap bahwa kamu tuh nyawa keduanya. Wow, menarik ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pengen mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Oke. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sebentar ya. Jadi aku lihat kamu dan dia saat ini tuh terikat dalam sebuah kedekatan yang sangat rumit ya, dimana orang ini kurang bisa memahami perasaan kamu karena dia cenderung egois, hanya memikirkan perasaan diri dia sendiri ya, tanpa melihat ya sedalam apa luka yang kamu rasakan akibat sikap dan kelakuan dia.
Karena nggak tahu kenapa ya, awalnya kamu tuh melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang memang layak untuk kamu cintai, layak untuk kamu perjuangkan gitu. Tapi makin kesini ya, dia sering banget ya membuat diri kamu tuh jadi merasa terluka gitu ya, dan membuat suasana hubungan ini makin lama tuh semakin rumit gitu. Padahal di sini yang aku lihat tuh kamu sudah mencoba ya bertahan sejauh ini meskipun batin perasaan kamu sakit. Artinya apa? Ya, kamu tuh berharap gitu ya, dengan memberikan cinta yang tulus ya, dengan ikhlas menerima segala kekurangannya, ya orang ini tuh bisa membalas dengan ketulusan pula. Tapi pada kenyataannya apa? Ya, kamu mencoba tulus tapi dibalas dengan egois gitu. Kamu mencoba ikhlas menerima kekurangannya, tapi dia sering ungkit-ungkit kesalahan kamu gitu. Dan kamu pun juga tidak pernah membanding-bandingkan dia dengan yang lain ya. Tapi sikap dia ke kamu seolah-olah gitu ya, kamu tuh sering banget secara nggak langsung tuh dibandingkan dengan yang lain gitu. Padahal gue ya gue gitu ya, orang lain ya orang lain, gue punya versi tersendiri gitu. Jadi jangan pernah samakan aku dengan yang lain, beda orang beda versi gitu ya. Nah dan saat ini di antara kamu tuh sedang dituntut untuk memaafkan dia, yang sejatinya diri kamu tuh sebenarnya kayak belum sepenuhnya ikhlas gitu ya menerima rasa sakit hati yang telah dia tinggalkan gitu. Karena jujur gitu ya, kayak lo tuh merasa jadi bukan prioritas utamanya gitu ya, dimana kayak kamu sudah mencoba mengurangi egomu tapi dia tetap juga egonya gede. Kamu juga sudah berusaha gitu ya yang terbaik untuknya, tapi dia cenderung sering menyepelekan kamu kayak gitu. Nah makanya di sini yang aku lihat tuh kamu sebenarnya nggak kuat gitu, tapi kamu mencoba dan berusaha menguat-nguatkan gitu ya, dan berharap adanya keajaiban dalam hubungan ini. The High Priestess. Nah ini kelihatan ya, coba deh share ya. Ini kelihatan kamu memendam sesuatu dari dia ya. Nggak tahu apa yang kamu pendam, apakah kamu curiga atau kamu meragukan cintanya dia ya. Intinya tuh kayak kamu jadi nggak tenang, nggak bisa fokus juga. Karena ini kelihatan banget ya, lo tuh kayak ada beban, tapi lo nggak punya wadah ya, lo nggak punya tempat buat curhat, buat bercerita. Kamu hanya bisa memendam ya, dari energinya kelihatan banget. Terus, nah ini kelihatan yang membuat diri kamu ngerasa sedih ya. Kamu terikat dalam sebuah hubungan tapi lo nggak bahagia gitu ya. Bukan karena lo salah memilih orang ya, tapi karena pasangan lo sendiri yang nggak ada usahanya. Nah ya, jadi kayak gitu. Makanya kenapa ya kesannya hubungan kalian tuh makin lama makin chaos ya, makin lama makin rumit. Padahal apabila cara kalian menjalin hubungan tuh yang baik dan benar ya, hubungan ini tuh akan berjalan indah loh ya. Tapi berhubung mungkin pasangan kamu hanya menilai kamu dari sisi sebelah mata, makanya di mata dia kamu tuh selalu kurang terus, seolah-olah tuh nggak ada benernya ya, kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan belak-belakan mengutarakan rasa sayangnya kepada kamu. Oke, ada dua kartu yang terjatuh nggak valid, kita shuffle lagi. Siapakah dia yang mau mengutarakan rasa sayangnya? Wow, ya. Hati-hati ya, karena di sini aku melihat dia adalah seseorang yang sepertinya sangat susah dipercaya, karena dia ini tipikal orang yang bermuka dua ya. Dia akan terlihat tulus sama kamu ketika dia ingin mendapatkan sesuatu darimu, tapi begitu pula juga sebaliknya ya, ketika dia udah ngedapetin apa yang dia inginkan dari hidupmu ya, orang ini sering banget ghostingin kamu. Bahkan kamu sendiri udah ngerasa capek, udah ngerasa lelah gitu ya, melihat dia mondar-mandir ya, datang dan pergi dalam kehidupan kamu ya, tanpa memikirkan kejelasan komitmen hubungan ini gitu ya. Dan di sini kelihatan ya, di masa lalu
kamu tuh sebenarnya sudah ragu sama dia, sudah nggak yakin akan menjalani hubungan ini sama dia. Tapi berhubung orang ini tuh kayak terobsesi, mendesak kamu gitu ya. Kayak seolah-olah dia memperjuangkan dirimu, akhirnya apa? Diri kamu tuh luluh. Padahal secara nggak langsung, kamu tuh sudah terjebak, kamu tuh sudah terperangkap ya sama bujuk rayunya. Dan saat ini ya, bahkan ada juga di antara kamu tuh yang sampai kepikiran ingin melepaskan dia untuk selama-lamanya ya, karena hubungan ini makin lama makin gak punya tujuan. Seven of Pentacle. Nah, ya, di antara dia ya, orang ini tuh kayak tipikal orang yang sepertinya manipulasi ya, dia orangnya kayak manipulatif gitu. Dia pandai memanfaatkan kelemahan seseorang demi kepentingan pribadinya. Karena di sini dia tahu ya kamu tuh orangnya nggak tegaan, makanya dia sering gitu ya. Dalam artian tuh kayak ngerecokin dirimu. Sering banget ketika dia sedang terjebak dalam situasi yang sulit, larinya ke kamu. Gitu. Kenapa nggak ke teman-temannya? Kenapa nggak ke saudara-saudaranya gitu ya? Padahal selama ini lo tuh selalu memprioritaskan teman-teman lo deh ketimbang gue. Tapi kenapa di saat lo sedang sulit nggak ada yang peduli, justru malah lo larinya ke aku? Nah seharusnya ya kalau gue jadi lo ya gue harus sadar gitu ya, sudah seberkorban itu loh pasanganku masih tetap aja gitu ya lo buat sakit hati dan kecewa kayak gitu. Karena ini gedek banget ya diri kamu. Ih dasar belangsak buaya buntut. Karena emang sih gue akuin ya, kalau misalkan dia cowok tuh dia cowok yang manis, cool, keren gitu ya. Kayak slay ya, atau mungkin cowok yang apa ya, berkarisma, berwibawa. Kalau dia seorang cewek ya berarti cewek yang independen gitu ya, kayak kelihatan inner beauty-nya ya, kayak punya daya pikat tersendiri gitu. Cuman kayaknya nggak sinkron ya. Nggak sinkron kenapa sih? Ya antara apa ya, antara fisik dengan kelakuan ini nggak berimbang gitu. Karena ada loh yang kelihatannya tuh kayak dia polos, orang yang bisa dipegang gitu. Ternyata kagak ya. Ternyata ini orang kagak bener gitu. Ini orang terlalu banyak drama, banyak alasan ya, pandai memanipulasi seperti itu. Dan ini kita cek dulu gimana energinya ya. Kita cek dulu gimana energinya sekarang. Strength ya. Dan di sini ada kartu strength, artinya nah, kamu tuh saat ini benar-benar merasa kesel sama dia karena diri kamu tuh dituntut untuk menuruti segala keinginannya. Tapi giliran kamu yang bersuara, seolah-olah orang ini tuh tutup mata, tutup telinga, ya, dia nggak mau mendengarkan dan menghargai nasihat kamu. Nah, makanya di sini kayak bisa dibilang kamu tuh menyesal gitu ya, kenapa gue dipertemukan kalau pada akhirnya gue menderita. Tapi orang ini sangat susah ya. Dia sangat susah buat dilepaskan karena sempat juga di masa lalu kamu tuh pengen memutuskan dia, tapi apa yang terjadi, dia merengek-rengek ya. Dia menangis-nangis, mungkin dia ngemis-ngemis gitu ya. Pengen kembali ke pelukan kamu. Artinya apa? Ya ketika dia masih membutuhkan lu, ya lu jangan sok-sokan gitu ya. Jangan sok-sok nggak bisa diatur ya, jangan sok-sok nggak butuh gue gitu ya. Gue tinggal beneran nyesel lu kampret. Berkata kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini bagaimana energinya saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Tuh. Ada yang pengen memperbaiki, artinya ya kamu dan dia mungkin dulu tuh sudah pernah terikat dalam sebuah hubungan, tapi hubungannya sudah berakhir ya, entah karena ketidakdewasaan, entah karena masalah emosi ataupun ego ya, sehingga membuat orang ini tuh tergerak hatinya ingin memperbaiki, meminta maaf mulai dari awal. Karena apa ya, di sini tuh kayaknya dia masih belum bisa ya menemukan seseorang yang melebihi kamu
Jadi bisa dibilang tuh dia gagal move on. Makanya dia pengen berkata jujur. Pengen mengutarakan yang sebenarnya tentang rasa sayangnya kepada kamu. Seperti itu. Karena di sini sebenarnya tuh nggak cuma perasaan kamu aja yang hancur, tapi rasa percayamu, ya, rasa confident kamu ke dia ini juga sudah berkurang. Ya, rasa trust kamu, trust kamu ke dia ini kayak udah berkurang banget gitu. Karena gue udah sering lu bohongin, ya, jir. Karena lu buaya darat tuh, ya, dasar buaya kucrut gitu ya. Gue udah seterbuka itu, ya, tapi lo main drama, tapi lo nggak jujur, lo permainkan perasaan gue, ya, dengan tingkah modusmu. Nah, kita lihat lagi bagaimana energinya saat ini. Oke, wow, dia merasa terancam, ya, karena beberapa di antara kamu tuh saat ini udah ngerasa bete, udah ngerasa kesel gitu, karena ketika posisi, ya, tidak dihargai, mungkin meninggalkan dan bersikap cuek adalah cara yang terbaik, dan itu udah lo lakukan sekarang, ya. Dulu mungkin dia mentang-mentang seolah-olah dia bisa hidup tanpamu, ya, tapi giliran, ya, diri kamu sudah tak sudi lagi memperhatikannya, ya, ternyata orang ini merasa cemas, takut apabila diri kamu tuh bener-bener mundur, pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya di saat orang ini nggak mampu kehilangan kamu. Seperti itu. Oke. Dan di sini kita lihat, ya, ada zodiak apa aja. Oke, di sini ada Libra, Cancer, Scorpio, ya. Terus di sini juga ada Leo. Ada kartu Taurus, ya, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Tapi yang paling kuat di sini ada zodiak Leo, ya. Terus angka numerologi di sini ada angka 3, kemudian ada angka 16, ya, ada angka 8 juga. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran yang sudah saya sebutkan, artinya energi kamu lumayan kuat di sini. Oke? Terima kasih, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.